sahabat belajar, berjumpa lagi bersama saya Arista Agustini di video pembelajaran kita kali ini. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tematik SD untuk kelas 6. Masih pada tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 2 dan 3. Nah, video kali ini kita akan langsung membahas dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 2 dan 3. Nah, pada pembelajaran 2 dan 3 terdapat 4 muatan mata pelajaran yang akan kita bahas satu persatu, mulai dari muatan PPKN. Muatan PPKN itu membahas tentang pelaksanaan sila pertama dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan dua kegiatan yang sesuai dengan sila pertama dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian lanjutkan dengan muatan SBDP, di mana kita akan belajar mengamati contoh patung Nusantara, menyebutkan berbagai patung dengan cara pembuatannya, serta mampu membuat model patung. Nah, sedangkan pada muatan pembelajaran IPA, kita akan belajar mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya, serta mampu menyampaikannya melalui tabel dengan benar. Selanjutnya, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan ide pokok dari bacaan dengan bantuan diagram, serta mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Baik, langsung saja kita mulai dari muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan PPKN. Dalam muatan PPKN, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya, kalian tahu bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang akan dijadikan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, setiap perilaku kita harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum kita ke nilai-nilai Pancasila, mari kita cermati dan pahami kembali kelima sila Pancasila berikut ini. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas nilai-nilai sila pertama dan sila kedua saja. Sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan yang artinya adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, sekaligus pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, bukan ateis. Sedangkan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan yang artinya kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Adapun nilai-nilai dari sila pertama dan sila kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi yaitu penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ketuhanan dapat diwujudkan dengan menerapkan tri kerukunan umat beragama secara konsekuen. Biasakan saling menghormati antar umat beragama akan menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas kesetiakawanan antar sesama manusia, dan juga perdamaian. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dengan menghargai orang lain berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nilai kemanusiaan juga dapat diwujudkan dengan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, setelah kalian mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua, sekarang bagaimanakah kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa saja
contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Baik, marilah kita cermati tugas yang harus kalian kerjakan berikut. Jadi di bawah ini terdapat beberapa gambar contoh perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua dalam Pancasila. Tulislah nomor gambar pada tabel sesuai dengan pengelompokannya. Jadi tabelnya bisa kalian lihat di buku tema halaman 25 ya. Jadi nanti kalian kelompokkan gambar-gambar berikut mana yang termasuk pengamalan sila pertama dan mana yang termasuk pengamalan sila kedua. Selanjutnya, kalian harus mencari masing-masing 3 contoh dari pengalaman sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kalian menerapkannya. Jadi 3 contoh untuk sila pertama dan 3 contoh untuk sila kedua. Sekaligus bagaimana cara kalian menerapkannya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Nah, jadi setelah kalian belajar mengenai nilai-nilai Pancasila, jadi diharapkan kalian mampu juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya tahu teorinya, tapi tahu juga bagaimana cara menerapkannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu muatan pembelajaran SPDP. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian kembali bahwa di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar berbagai manfaat dari tumbuhan. Nah, ternyata tumbuhan tidak hanya dimanfaatkan buah dan bunganya saja, tetapi kayunya juga ternyata bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan kerajinan. Nah, kira-kira kerajinan apa yang kita bisa buat dari kayu? Nah, jadi banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Namun kali ini kita akan belajar tentang patung yang terbuat dari bahan lain, yaitu tanah liat. Nah, coba amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Jika kita lihat dari bentuknya, jadi bentuk patung ini menyesuaikan dengan adat istiadat dan juga kebudayaan bangsa Indonesia. Selain kayu dan tanah liat, ternyata masih ada beberapa bahan lainnya yang bisa digunakan untuk membuat patung. Secara umum, bahan membuat patung dibedakan menjadi 4, yakni bahan lunak, bahan semi lunak, bahan keras, dan bahan cor. Yang termasuk bahan lunak adalah plastisit, tanah liat, lilin, playdor, dan sabun. Bahan semi lunak contohnya kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, dan kayu lain yang memiliki tekstur tidak terlalu keras. Sedangkan bahan keras contohnya adalah batu, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Nah, yang terakhir bahan cor itu contohnya adalah resin, fiber, semen dan pasir, gypsum, serta logam. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa bahan untuk membuat patung, tugas kalian adalah mencari tahu bagaimana cara membuat patung yang terbuat dari bahan tanah liat dan teknik apa saja yang diperlukan dalam pembuatan patung yang berbahan tanah liat. Tugas ini bisa kalian kerjakan dalam buku tugas kalian dan jangan lupa carilah sumber referensi lain untuk menjawab dan mengerjakan. Nah, sebelum kita ke muatan pelajaran berikutnya, dapat kita simpulkan bahwa ternyata tumbuhan tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan, ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai bahan kerajinan. Nah, selain itu, ternyata tanaman juga bisa kita manfaatkan sebagai obat. Pernah nggak kalian menjenguk teman kalian yang sakit? Nah, menjenguk teman yang sakit itu merupakan salah satu contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua, yaitu solidaritas dan kesetiakawanan terhadap sesama. Nah, jika misalkan ada teman kalian yang sakit, seperti misalkan sakit batuk, itu kalian bisa sarankan dia untuk meminum minuman hangat yang terbuat dari jahe. Dan jahe merupakan salah satu tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk jadikan obat.
Masih banyak lagi jenis tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk obat. Di antaranya bawang merah, lidah buaya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak. Karena di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwa tumbuhan berkembang biak secara generatif yang diawali dengan penyerbukan dan juga pembuahan. Jadi perkembangbiakan generatif itu ditandai dengan adanya penyerbukan pada bunga. Sedangkan tanaman yang seperti pada gambar di atas, bawang, jahe, lidah buaya, seperti yang kita ketahui, dia tidak memiliki bunga. Lalu, bagaimana cara dia berkembang biak? Apakah dia bisa berkembang biak dengan secara generatif? Tentu saja tidak, karena jika tidak ada bunga, pastinya tidak ada alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu ditandai dengan adanya peleburan antara dua sel, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, lalu adakah cara lain bagi tumbuhan untuk berkembang biak selain berkembang biak dengan cara generatif? Ya, itulah yang akan kita pelajari berikut ini. Selain berkembang biak dengan cara generatif, ternyata tumbuhan juga bisa berkembang biak secara vegetatif. Perkembang biakan secara vegetatif itu terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi perkembang biakan vegetatif bisa dikatakan perkembang biakan tidak kawin. Jadi individu baru terbentuk dari bagian tubuh induknya. Perkembang biakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Jadi berikut contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, membelah diri. Tumbuhan seperti ganggang hijau bersel satu, Volvox dan Chlamydomonas berkembang biak dengan cara membelah diri. Tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Yang kedua, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk di dalam kotak spora atau sporangium. Selanjutnya, spora yang telah masak, apabila jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Jika tunas dipisahkan dengan menyertakan akarnya, maka dapat menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumput. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas yaitu pisang, bambu, nanas, lidah buaya, dan palem. Yang keenam, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Sementara itu, tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar antara lain sukun dan kesemek. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah geragih atau stolon. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah.
Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Geragi yang tumbuh di permukaan tanah terdapat pada tanaman semanggi, arbai, pegagan, dan stroberi. Sementara itu, geragi yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada rumput teki. Yang terakhir ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang-batang tersebut berruas-ruas dan berbuku-buku, serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Apabila kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian ditanam, potongan batang tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Nah, jadi kalian sudah tahu kan beberapa contoh tanaman obat yang sudah ditampilkan tadi, mulai dari bawang, jahe, dan lidah buaya ternyata berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari apa manfaat dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, selain itu, kalian juga bertugas untuk mengamati beberapa tanaman yang ada di sekitar kalian, seperti misalkan contoh pada gambar berikut. Tulislah bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Masih banyak lagi informasi tentang perkembangbiakan secara vegetatif yang harus kalian cari melalui sumber referensi lainnya, ya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa ternyata tumbuhan memiliki cara yang unik untuk melestarikan jenisnya. Jadi ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan secara generatif, ada juga tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, kita sebagai manusia wajib melestarikan tumbuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan telah menciptakan tumbuhan yang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Masih sama seperti pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran kali ini kalian diajak untuk menemukan informasi penting dan juga ide pokok pada suatu bacaan. Nah, cobalah sekarang baca teks berikut ini. Teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Teks ini juga ada di buku tema kalian. Teks yang terdiri dari 5 paragraf ini kalian cermati dan kalian baca dengan seksama. Kemudian kalian cari informasi dan ide pokok pada tiap paragrafnya. Setelah kalian menemukan informasi penting dan ide pokok pada tiap paragrafnya, kemudian kalian tuliskan informasi dan ide pokok pada masing-masing paragraf tersebut di dalam diagram yang sudah disediakan. Nah, setelah itu, informasi dan ide pokok yang kalian temukan, kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, jadi berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas kalian pada pembelajaran kali ini tidak jauh berbeda dengan tugas kalian pada pembelajaran sebelumnya. Kalian hanya perlu mencari informasi dan ide pokok pada bacaan, kemudian menuliskannya pada diagram berikut, dan yang terakhir, mengembangkan informasi dan ide pokok tersebut menjadi sebuah tulisan dengan bahasa kalian sendiri. Baik, kira-kira cukup sekian materi untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga materinya bermanfaat dan jangan lupa tentunya untuk tetap membaca buku dan sumber referensi lainnya untuk menambah wawasan kalian.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.